Pada saat sampai di kamar kos, Emi berkata kepada Agus bahwa ia meminta uang yang dipinjamnya kala itu. Agus menjawab bahwa belum memiliki uang. Emi kesal dan keduanya terlibat cekcok, namun hanya sebentar, dan entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Keduanya melakukan enak-enak. Setelah melakukan itu, Emi menagih kembali, namun Agus tetap mengatakan belum memiliki uang. Emi langsung berkata dengan nada tinggi akan membongkar hubungan mereka kepada istri sah Agus. Agus yang emosi langsung mencekam Emi hingga meninggoy, kemudian dibawa ke semak-semak daerah Jalan Pramuka, Semarang. 13 November 2020, pukul 7 pagi. Seorang penjual susu yang melintas di Jalan Pramuka melihat sebungkus rokok yang tergeletak di jalan. Saat penjual susu itu mau mengambil rokok, ia melihat motor berada di semak-semak. Dengan penasaran, penjual susu itu menghampiri motor tersebut. Dan betapa terkejutnya, ia melihat ada seorang wanita yang sudah terbujur kaku dalam kondisi tertelungkup. Lalu, penjual itu melaporkannya kepada polisi. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju ke TKP guna melakukan olah TKP. Diduga, wanita tersebut meninggoy karena jatuh dari motor. Namun, setelah melakukan olah TKP, polisi menemukan kejanggalan. Polisi terus melakukan penyelidikan. Dan pada akhirnya, polisi menemukan identitas pelaku penghilangan nyawa terhadap wanita tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Emi Listiani, 26 tahun, vlogger asal Semarang yang bertempat tinggal di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Emi juga dikenal sebagai instruktur senam kesehatan jasmani dan sering membuat video senam lewat akun YouTube-nya. Pada tahun 2019, ia mengunggah video senam Senorita. Ia memperagakan gerakan tersebut bersama temannya di sebuah taman. Emi juga pernah bekerja di Tanjung Mas, Semarang. Namun, saat ini ia bekerja di usaha catering yang berada di Ungaran, Kabupaten Semarang. Suatu ketika, Emi berkenalan dengan Agus Subakti, lelaki berusia 36 tahun, yang bertempat tinggal di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Emi dan Agus memiliki hobi yang sama, yaitu panjat tebing, dan mereka pun berpacaran. Namun akhirnya berpisah karena suatu hal. Tetapi hubungan pertemanan mereka tetap terjalin baik. Diketahui, Agus sudah memiliki istri. Istrinya tinggal di Nusa Tenggara Barat, sedangkan Agus, karena ada urusan pekerjaan, ia tinggal di Kalongan, Kabupaten Semarang. Setelah itu, Emi berkenalan dengan Ibnu Rosikin, warga desa Kandari, Gunung Pati, Semarang. Ibnu berprofesi sebagai security di salah satu kampus negeri di Semarang. Keduanya akan melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2020 karena sudah menjalin asmara kurang lebih 2 tahun. Emi dan Ibnu telah mempersiapkan berbagai keperluan pesta pernikahan mereka. 12 November 2020, sebelum pulang dari pekerjaannya, Emi berpamitan kepada rekan dan atasannya untuk cuti sementara waktu, dengan alasan akan mempersiapkan pernikahannya. Setelah pulang kerja, Emi berkunjung ke kos Agus. Sebelumnya, Agus sudah menghubungi Emi dan menyuruhnya datang ke kosnya. Emi datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat sampai di kamar kos, Emi berkata kepada Agus, ia meminta uang yang dipinjamnya senilai 11 juta. Kala itu, Agus menjawab, belum memiliki uang. Emi kesal, dan keduanya terlibat cekcok, namun hanya sebentar. Dan entah apa yang ada dalam pikiran mereka, keduanya malah melakukan enak-enak. Setelah melakukan itu, Emi menagihnya kembali. Karena uang itu akan digunakan Emi untuk tambahan biaya pernikahannya bulan depan. Namun, Agus tetap mengatakan belum memiliki uang. Emi langsung berkata dengan nada tinggi akan membongkar hubungan mereka kepada istri sah Agus yang berada di Nusa Tenggara Barat. Agus yang emosi langsung mencekam Emi hingga meninggoy. Melihat Emi yang sudah meninggoy, Agus panik dan berencana akan membuang tubuh Emi. 13 November 2020, sekitar jam 2 dini hari, Agus memasukkan tubuh Emi ke dalam sleeping bag. Setelah itu, Agus membawa tubuh Emi menggunakan sepeda motor pribadinya ke Jalan Pramuka, Gunung Pati, Semarang.
dan membuangnya di semak-semak. Agus mengambil motor Emi dan meletakkannya di dekat tubuh Emi. Ia merekayasa seolah Emi meninggoy karena terjatuh dari motor. Kemudian Agus pulang ke kosnya dengan membawa barang berharga milik Emi. 15 November 2020, Tim Puma, Satuan Reskrim Polres Lombok menangkap Agus Subakti dalam kapal Oasis yang ditumpanginya. Rupanya, Agus setelah melakukan aksinya, ia langsung melarikan diri ke Lombok Barat. Dalam interogasi polisi, Agus mengatakan bahwa ia tega melakukan aksi itu lantaran kesal ditagih hutangnya senilai 11 juta. Lalu ia mengambil jalan pintas agar terbebas dari hutangnya dengan menghilangkan Emi dari dunia ini. Atas perbuatannya, Agus dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus Emi Listiani yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Desember, namun malah dieksekusi mantan pacarnya saat bertemu sebulan sebelum pernikahannya. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran. Jika memiliki hutang, harus bertanggung jawab untuk membayarnya. Jangan malah mengambil jalan pintas, mengakhiri hidup orang yang telah membantu kita dalam segi ekonomi. Selalu berpikir dalam melakukan segala hal, agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan, dan sampai jumpa di kasus berikutnya.